Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan Islam dan tentunya nikmat kesehatan yang sungguh luar biasa sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, ini kelas tasin pertama kita pada malam hari ini. Silakan terlebih dahulu dipersiapkan alat tulisnya. Mungkin ada yang ingin dicatat, boleh disiapkan alat tulisnya dan juga modul yang sudah di-share sebelumnya oleh admin. Kalau boleh tahu untuk modulnya sudah di-share semua ya, Pak, Bu? Sama adminnya Sudah modulnya Ustaz, udah ya. Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Sudah. Nanti modulnya juga boleh disiapkan karena insya Allah materi yang akan disampaikan di situ semuanya. Dan nanti mungkin jika Bapak, Ibu ada yang ingin ditanyakan selama kelas berlangsung atau nanti setelah kelas berakhir, boleh menggunakan di fitur chat atau fitur raise hand. Nanti insya Allah Pak Ustadznya akan memberikan jawabannya. Nah, baik sebelum memulai, mari agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz Rojak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya lupa nih tadi nggak nyapa Pak Ustadznya. Maaf Pak Ustadz. Insyaallah luar biasa, tabarakallah. Baik, Baik Kak Henry, terima kasih. sama-sama Pak Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sobat ngaji yang Allah muliakan. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ruang virtual Zoom meeting ini. Tentunya mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ya dalam ikhtiar kita belajar terkait membaca Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai orang-orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah yang belajar dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Maka teman-teman sekalian, Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita sedang berikhtiar ya menjadi orang yang terbaik, Kang Henry ya, dan juga teman-teman sobat ngaji yang Allah muliakan. Jadi jangan kita putus asa ya, karena kita sedang menjadi hamba-hamba yang terbaik. Baik teman-teman sobat ngaji yang Allah muliakan dan Kang Henry, saya juga ini belum memperkenalkan diri ya. Ya, kalau tadi Masya Allah ada yang dari Bandar Lampung ya, ada dari Bangka Belitung. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Kang Henry dan juga Sobat Ngaji. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Amir, biasa dipanggil dengan Rozak atau Ustadz Rozak. Saya itu aslinya di agak jauh nih Kang Henry ya. Biasanya orang-orang mengira ini bukan bagian dari Indonesia. Wah, gimana tuh Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Bu ya. Masya Allah. Yang ibu katanya Kupang. Ya Allah. Ya, saya Nusa Tenggara Timur, kebetulan berada di Kabupaten Flores Timur.
Cuman memang sekarang saat ini berdomisili di Bandung. Ya, jadi ya alhamdulillah kurang lebih sudah 13 tahun berada di Bandung. Nah, baik teman-teman sobat ngaji yang Allah muliakan, pada malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan dan saya pun diamanahi ya untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari mengenai metode yang akan disampaikan. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dan juga rahmatnya, dan juga kita semua mudah-mudahan dikategorikan sebagai orang yang terbaik. Baik sobat ngaji yang Allah muliakan, sebelum kita memulai ini, insyaallah di layar ini ada Bu Eni Ziah ya Bu ya. Iya, Bu Eni ya. Insyaallah, apa kabar Bu? Sehat. alhamdulillah sehat Ustaz. Allah, luar biasa Bu. Saya terkadang iri nih Bu ya. Di usia seperti sekarang ini ya, memasuki usia senja kita, Masya Allah Ibu luar biasa semangatnya ya. Padahal seharusnya di usia seperti kami ini Bu ya, harusnya lebih rajin. Tapi ini Masya Allah luar biasa Ibu, di malam hari ini wah sangat antusias sekali ingin belajar ya. Dan juga ada Bu Nurjanah ya dari Bandar Lampung. Masya Allah. Iya Assalamualaikum Bu. Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam Ustaz. Ada Bu Niken. Dan Bu Niken ini dari mana Bu? Oh, Bu. Sobat haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Jogja, Ustaz. Oh, Masya Allah, tabarakallah Bu ya. Dari Yogyakarta. Ada Bu Dewi Utari juga nih. Bu Dewi Utari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Bogor Ustaz. Ibu Masya Allah dari Bogor. Saya dulu di Bogor Bu. Oh iya. Ya, saya dulu di di Koramil Bu. Di Parung Koramil. Oh iya Parung ya. Iya. Ada Iya. Bu Lina juga nih, Bu Lina Nur Muflihah. Assalamualaikum Iya, Bu. Perkenalkan Bu ya. Ya. Ada Bu Mariati. Ibu Iya, Mariati. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Mariati. Masya Allah, tabarak. Ada Pak Imam Asmoro. Ya, Ustaz. Ada. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Dan ada Bu Yanti dari Malang. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Masya Allah. Salam kenal Bu ya. Insya Allah saya akan menemani proses pembelajaran kita, baik dari minggu hari ini dan juga nanti minggu-minggu depannya. Baik Ibu, izinkan saya membagikan ya modul yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik. Nah, baik, sudah muncul Ibu? Sudah, Kak. Sudah, baik. Ya Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada malam hari ini ya kita akan mempelajari tahsin 1 modul A. Mungkin sudah dibagikan oleh admin kepada sobat ngaji semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kelancaran dalam mempelajari modul 1 ini ya, tahsin 1 modul A. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pernah tidak Ibu mendengarkan misalkan tahsin atau tajwid? Nah, ini ya. Pernah, Tahsin Ustaz. tajwid pernah Bu? Pernah. Pernah Bu. Kira-kira ketika Ibu mendengarkan tahsin atau tajwid, apa yang Ibu pikirkan? Memperbaiki tilawah. Wah, memperbaiki tilawah, Masya Allah luar biasa. Ada lagi Bu? Memperbaiki bacaan. Memperbaiki Memperbagus bacaan, memperbagus ya. Ah, Wah, Memperindah Masya Allah. bacaan. Ya, memperindah, Masya Allah luar biasa.
Baik Bapak Ibu ya. Ketika sobat ngaji mendengarkan tahsin atau tajwid, pasti yang terbayangkan atau yang terfikirkan itu adalah memperbagus ya. Tidak mungkin Bu ya, ketika mendengar kata tahsin itu adalah ikan yang baru didapatkan kemudian dijemur ya Bu ya. Karena itu adalah ikan asin Bu ya. Di Bangka Belitung kayaknya banyak Bu ya. Ikan asin ya. Apalagi tempat saya Bu. Banyak ya. Baik, Bapak Ibu Sobat Ngaji yang Allah muliakan, ketika kita mendengarkan kata tahsin atau tajwid, maka yang tergambar dan juga terfikirkan oleh kita itu adalah memperbagus, memperindah, ya Bu ya. Dan juga kemudian memperlancar mungkin ya, Daya. Nah, namun Bapak Ibu, sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mendengarkan tahsin atau tajwid tadi ya, sebenarnya itu adalah dua kata yang berbeda Bu ya. Yang satu katanya itu adalah tahsin Bu ya. Tahsin. Nah gini Bu ya nulisnya. Tahsin ya. Yang satu lagi tajwid. Kalau nggak salah Bu ya. Nah ini Bu ya. Nah ini Bu ya. Ketika Bapak Ibu mendengarkan kata tahsin atau tajwid. Nah kalau tulisan Latinnya ini seperti ini Bu ya. Tajwid atau tahsin. Ya, kalau tulisan Arabnya itu tahsin. Tahsin betul Bu ya. Aduh. Nah, dari kata hasana yuhassinu tahsin Bu ya. Ya, membaguskan Bu. Tajwid juga sama nih. Nah, tajwid juga sama. Ya, tajwid berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan. Nah, betul. Nah, semua kedua kata ini, tahsin dan tajwid ini, Bapak Ibu ya. Nah, Ibu ya, memiliki arti itu indah ya, atau bagus, membaguskan. Nah ya, kata. Jadi ketika kita mempelajari tahsin atau tajwid, maka Bapak Ibu pada malam hari ini kita sedang berikhtiar membaguskan bacaan kita atau mengindahkan bacaan Al-Quran kita. Kalau Ibu misalkan memiliki suatu barang atau kamar katakanlah ya, ingin terlihat indah maka harus membeli pernak-pernik yang lainnya agar terlihat bagus kan Bu ya. Nah sama Bu, ketika kita semua sudah mengetahui bahwa kita bisa membaca Al-Quran, tetapi ingin terdengar indah atau merpati Bu ya, merdu dan pas di hati, itu tentunya membutuhkan metode. Nah, ya. Membutuhkan metode. Ya. Nah, agar apa yang kita baca, ayat Al-Qur'an yang kita baca itu terdengar indah, ya. Pas di telinga kita. Nah, makanya ada ilmu tajwid, ada ilmu tahsin disebutnya. Ilmu tajwid dan ilmu tahsin, ilmu untuk membaguskan bacaan kita. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini kita sedang berikhtiar, ya Bapak Ibu ya, Sobat Ngaji yang Allah muliakan, kita sedang berikhtiar ingin memperbagus, ingin memperindah bacaan Al-Quran kita. Kenapa? Karena ini berdasarkan firman Allah. Ya, dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah oleh kamu Al-Quran dengan tartil. Nah, tartil ini membutuhkan ilmu tajwid dan ilmu tahsin. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu ya. Jadi pada malam hari ini kita sedang ingin belajar memperbagus, ya, memperbagus bacaan Al-Quran kita. Nah, ini Bu ya. Nah, secara istilah tajwid atau tahsin itu ikhraju kulli harfin min makhrajihi, ya, ma'a i'ta'ihi
haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi secara istilah tahsin atau tajwid itu adalah mengeluarkan setiap huruf, ya Bu ya. Jadi ketika kita membaca, kita sedang mengeluarkan huruf-huruf yang kita bunyikan, ya, dari makhrajnya, dari tempat keluarnya huruf, ya, dengan memberikan hak dan mustahaknya. Nah, gitu ya. Jadi tahsin dan tajwid itu mengeluarkan setiap huruf, membunyikan setiap huruf sesuai dengan tempatnya. Nah, ya. Seperti misalkan fa, ba, nah, keluar huruf itu sesuai dengan tempatnya. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, apa sih hukumnya kita mempelajari tahsin dan tajwid? Ini Bu ya. Terkadang kita sering mengatakan begitu. Duh, apa sih hukumnya kita mempelajari tajwid atau tahsin? Atau misalkan terbalik Bu ya. Kalau misalkan kita tidak mempelajari tahsin dan tajwid, apa ya hukumnya buat kita? Nah, maka di sini para ulama tajwid, ya Bu ya, membagi kepada dua bagian. Yang pertama itu ada tajwid ilmi, hukum mempelajarinya itu fardu kifayah, ya. Dan yang kedua tajwid amali, hukum mempelajarinya itu fardu ain. Nah, berdasarkan ya, rujukan yang dipakai itu adalah berdasarkan firman Allah Quran surat Al-Muzammil nih Bu ya. Yang mungkin Bapak Ibu sering baca. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya perlahan. Indah Bu. Jadi bukan hanya membaca, tapi didengarnya juga indah. Ya. Enak sekali. Coba kalau Ibu ya. Misalkan nih Ibu ya. Di masjid atau di mana-mana aja ya. Ketika Ibu mendengarkan atau sedang diimami oleh imam yang bacaannya Masya Allah. Ya. Ternyata jauh dari keindahan, misalkan banyak Bu ya, apalagi ulama-ulama orang tua misalkan ya yang sudah sepuh misalkan ya, atau bahkan ada juga yang usia muda malahan ya. Itu beda kerasanya Bu ya, beda lagi. Apalagi kalau ketika kita sholat subuh Bu nih, sholat subuh diimamin dengan suara Bismillah. Nah, gimana perasaannya Bu ya? Pasti, waduh, udah mas sholat subuh itu adalah waktu yang berat bagi kita Bu ya. Udah berat bangunnya, ya. Sholat juga ngantuk, ya Bu ya. Dan ketika mendengar imamnya, Masya Allah ya. Artinya tidak nikmat di telinga kita, ya. Tidak pas di pendengaran kita. Nah, oleh karenanya makanya Bu ya. Jadi tajwid atau tahsin itu dibagi kepada dua ya oleh para ulama itu. Ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya fardu ain. Tapi bukan berarti Bu ketika kita mengimami imam yang bacaannya katakanlah dalam tanda petik bahwa kurang ya, tidak maksimal, bukan berarti kita kemudian tidak sah sholat kita Bu ya. Karena bisa jadi Bu ya, imamnya itu nggak ada lagi, hanya itu saja misalkan. Nah, kan repot juga ya. Baik. Nah, lalu kemudian apa sih itu makna tartil Bu? Nah, ya dalam Al-Qur'an tadi ya Bu, warattilil Qur'ana tartila. Apakah makna dari tartil? Nah, dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha ya, pernah menyifati qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau membaca sebuah surat dan mentartilkannya. Ini hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam salah satu riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditanya mengenai makna tartil. Lalu ya sahabat Nabi ini Ali bin Abi Thalib ini menjawab huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhentinya. Jadi Bu, saya sering mengatakan ya kepada santri-santri misalkan di sekolah Bu bahwa nih, ketika membaca Al-Quran aja ada rambu-rambunya. Jadi bukan hanya di jalan raya nih Bu ya, ada rambu-rambunya. Tapi Al-Quran juga punya rambu-rambu yang harus kita patuhi Bu ya. Ketika kita wakaf jangan asal berhenti. Ya, kalau di jalan asal berhenti pasti ketabrak Bu. Di Al-Quran juga sama Bu. Ketika kita ngasal berhentinya, wah kedengarannya pasti nggak enak. Maka ada rambu-rambunya juga nih. Ya, yang perlu kita
perhatikan. Nah, apa tujuan dari kita mempelajari ilmu tajwid ini, Bu? Ya, apa tujuannya misalkan ya? Nah, tujuan dari ilmu tajwid atau tahsin itu tentunya agar kita terhindar, Bu ya, dari kesalahan ya dalam membaca Al-Qur'an. Nah, kesalahannya seperti apa? Kesalahan lahnul jali dan juga lahnul khafi. Nah, lahnul jali dan lahnul khafi ini diantaranya, Ibu ya, yang sering terjadi itu misalkan ya. Nah, ini seperti contoh ketika kita membaca bismillah. Suka ada nih yang begini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya Bu ya. Kedengarannya indah, Bu ya, dari suaranya ya. Ya kan ya? Bener nggak, Bu ya? Kedengarannya wah indah banget nih. Waduh, ini suaranya nikmat banget nih. Wah, pas di telinga. Tapi ya secara kaidah ya ada yang istilahnya tidak pas, tidak tepat ya. Atau misalkan ada juga yang idza jaa nasrullahi wal fath. Ada yang wal fath. Bahkan Bu saya pernah Bu ya di salah satu tempat itu mendengar imam membaca surat Al-Fil ya. Membaca surat Al-Fil ini Bu ya. Beliau alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini Bu ya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yang tidak diketahui oleh kita. Nah, maka tujuan dari ilmu tajwid itu menyelamatkan kita dari kesalahan-kesalahan yang seperti itu, Bu. Ya, kesalahan-kesalahan yang tidak terasa oleh kita. Ya kalau kita baca sendiri pasti merasa benar semua, Bu ya, karena tidak ada yang menegur ya. Karena tidak ada yang menegur. Nah, tapi kalau misalkan ya ada ketika kita membaca ada yang memperhatikan, maka ketika itu salah pasti dibenarkan. Nah, apalagi kita nih Bu ya pada malam hari ini yang sedang berikhtiar ya mempelajari Al-Qur'an ya melalui metode yang akan disampaikan oleh sobat ngaji. Ya, ini tentunya dengan tujuan agar kita juga terselamatkan dari kesalahan seperti lahnul jali dan lahnul khafi. Ya, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini Bu ya. Dasar-dasar ilmu tahsin itu biasanya itu mad, gunnah dan qalqalah nih Bu ya. Mad ini ya 2, 4, 5 dan 6 harokat. Kemudian ada juga gunnah nih Bu ya. Ada gunnah, idgham bi gunnah, ikhfa syafa'i dan juga iklab. Nah, kemudian ada qalqalah. Qalqalah sughra, kubra dan akbar. Nah. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kita masuk Bapak Ibu kepada pembahasan yaitu mad asli ya. Mad asli. Apa itu mad asli? Pernah Ibu mendengar mad asli, Bu? Nah, Pernah Bu ya. Insyaallah luar biasa. Nah, mad asli itu Bu ya, kata Syekh Sulaiman Al-Zamjuri bahwa beliau mengatakan mad asli itu adalah mad tobi'i. Nah, Bu ya. Nah, apa itu mad tobi'i katanya? Kata beliau, ma la tawaqqufu lahu ala sabab. Ya, wala bidunihil hurufu tujtalab. Mad yang tidak bergantung pada suatu sebab dan tanpa adanya huruf tersebut tidak akan terjadi. Artinya panjang atau madnya. Nah, ini Bu yang mad 2 harokat. Nah, ini dia. Nah, mad 2 harokat atau mad asli atau mad tobi'i ya. Kira-kira ketika Ibu mendengarkan mad tobi'i, apa yang terbayangkan oleh Ibu? Dibaca 2 harokat. Dibacanya 2 Dibaca 2 harokat. harokat, betul Bu ya. Dibaca 2 harokat ya. Nah, kira-kira Bu, ini kalau kita membaca mana dari mad tobi'i itu adalah secara bahasa mempunyai arti alami. Nah, natural Bu. Nah, saya ini mengobrol dengan Ibu nih natural ya Bu ya. Tidak dibuat-buat Bu.
Gaya bicara saya ini seperti ini, tidak dibuat-buat. Sekalipun saya orang timur, tapi gaya bicaranya seperti ini, Bu. Asli, natural ya, Bu. Tidak dibuat-buat. Nah, lain halnya kalau saya buat-buat, Bu. Berarti itu sudah bukan asli lagi, Bu ya. Tapi bisa jadi palsu. Nah, mat asli atau mat tobi ini juga sama, Bu. Satu hal yang perlu sobat ngaji ingat bahwa mat asli atau mat tobi itu adalah bukan mat palsu. Nah, itu aja, Bu ya. Nah, biar singkat ya, biar tetap Ibu ingat bahwa mat tobi'i atau mat asli itu adalah bukan mat palsu. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Artinya tidak alami, Bu, tidak natural ya, tidak seperti biasanya. Nah, yang harusnya dibaca 2 harokat ketika dia melebihi dari 2 harokat berartinya palsu, Bu. Ya. Karena kan mat aslinya itu adalah 2 harokat, tidak boleh ditambah, tidak 2 boleh harokat. dikurang. Nah, gitu Bu ya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, harus pas, tepat, alami, natural, nah, atau biasa. Nah, kenapa dia dinamakan tabi'i ya, tabi'i? Karena mat tobi itu mempunyai tabiat yang benar, tidak akan menambah atau mengurangi kadar 2 harokatnya. Nah, tadi Bu ya saya sudah menyebutkan bahwa kalau dia melebihi mengurangi. batas ya, melebihi batas ukurannya yang 2 harokat tadi ya, 2 harokat ya, maka dia dikatakan mat palsu. Palsu. Ya, betul Bu, mat palsu ya. Nah, jadi tidak boleh nih ketika Ibu menemukan misalkan ada mat asli mat tobi'i, dibacanya lebih dari 2 harokat. Ya. Kalau lebih dari 2 harokat berarti itu palsu ya. Sama Bu kayak lagu Ayu Ting Ting ya. Alamat palsu. Ya Bu ya, alamat palsu. Ya. Artinya itu adalah alamat yang salah, Bu. Nah, ya. Jadi mat tobi itu adalah bukan mat palsu. Dia tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Nah, mat itu adalah memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad, yaitu alif sebelum fathah, Bu ya. Nah, Ibu kita masuk kepada alif sebelum fathah yang ini, Bu ya. Nah, ini ya, tanda ini alif sebelum fathah, kemudian ya, ya sebelum kasroh, ya, betul. Dan waw sebelum dhammah, betul. Ya. Nah, jadi Ibu, kira-kira ada berapa mat tobi'i? Nah, pertanyaannya adalah kira-kira menurut Ibu ini mat tobi'i itu ada berapa, Bu? Ada 7. Wah, waduh ya. Langsung Ibu ini ya, cepet ada 7. Kayaknya Ibu ini langsung baca paling bawahnya nih. Ya, Bu ya. Sebelumnya udah baca Ustaz. Wah, Masya Allah, kalau luar biasa Ibu ya. Masya Allah, luar biasa nih Bu Dewi, rajin. Nah, pada dasarnya Ibu ya, sobat ngaji yang Allah muliakan, mat tobi'i itu ada 3 ya. Namun, nah di catatan di paling bawah itu ya, dalam mushaf Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia itu tanda mat 2 harokat itu berjumlah 7, Bu. Ya, berjumlah 7. Nah, berjumlah 7. Nah, 7 ini Bu, wah, yang kita bayangkan, wah ini banyak nih. Sulit ngafalinnya, apalagi di usia seperti ini ya Bu ya. Usia senin, waduh banyak hafalannya. Ini bukan lagi anak SD yang harus menghafal. Tenang Bu ya. Insya Allah sobat ngaji ya memberikan metode yang untuk menghafal 7 mat ini apa ya, 7 tanda yang dibaca 2 harokat ini gampang Bu. Ya. Nah, apa aja Bu? Nah, ini Bu rumusnya kira-kira ya. Ini rumusnya ya. Rumus untuk 7 tanda yang dibaca 2 harokat. Kalau tadi cuma 3, nah di mushaf Indonesia itu ada 7. 7-nya itu diantaranya 3, 2, 2. Ya Bu ya. Ini ya. 3, 2, 2. 3, 2, 2. Nah, ya Bu ya. 3 tambah 2, 5.
5 tambah 2 7 pas nih Bu nih. Udah Bu, beres nih. Ya, beres nih Bu, 7 tanda. Ya. Nah, nih Bu ya. Jadi pola 7 tanda ini ya. Yang pertama itu adalah rumusnya itu 322 322 322. Ingat dulu nih sama Ibu nih ya. 322, 322, Nah, betul Bu ya. 322 322. 322, Jangan ditambah 322. nih Bu ya. Kalau ditambah berarti palsu lagi nih Bu ya. Palsu lagi karena kita sedang belajar mat asli bukan mat palsu ya. Nah, mat asli itu ada 7 dalam mushaf Indonesia ya yang dicetak di Indonesia. Nah, yaitu 322 322 322. Bu ya. Nah, 322-nya ini apa ini Bu? Kira-kira nih ya. 322-nya ya. 322-nya itu adalah nih Bu ya. Ada alif setelah Fathah fathah. Fathah Fathah, bertemu alif. kasroh, Ah, dhammah. ya, Ya, Bu ya. dhammah. Nah, ini Bu ya. Fathah, dua kasroh. Fathah, kasroh, dhammah. Ya. Dhammah Bu ya. Dhammah. Nah, Kasrohnya, kasrohnya di bawah. ya, betul Bu. Masya Allah, luar biasa. Tabarakallah. Ya. Jadi 322 fathah kasroh dhammah. 322 fathah kasroh dhammah. Ini Bu ya. Nah, 322. 322, fathah, nih, kasroh, ya, Bu dhammah. ya. Saya mengulanginya. Nanti Ibu siap-siap Ibu 322, fathah, untuk kasroh, mengingatnya ya. dhammah. Kalau bisa 322, dicatat nih Bu ya fathah, rumusnya kasroh, ini. dhammah. 322 322, fathah kasroh dhammah. kasroh, dhammah. Nah, ya. 322 fathah kasroh Fathah, dhammah. kasroh, dhammah. Ya. 322 fathah kasroh dhammah. Dhammah. Nah, Bu ya. Bisa Bu? Insya Bisa Allah. ya. Kita coba dulu nih Bu ya. Nah, Ya. ya kita coba tapi mohon maaf Ibu ya. Tidak berbarengan dulu ya. Satu-satu insya Allah nanti saya tes. Ya. Bu ya. Biasanya Bu ya, kalau saya ngajarin ketika mau dites ini Bu ya. Ini waduh, pada mau Ada mundur nih. takut. Nah, pada takut Bu. Padahal Ibu ya, sobat ngaji yang Allah muliakan, Aku salah. justru seharusnya kita bersyukur. Alhamdulillah nih, saya dites nih, ya, agar ketahuan Bu, yang salahnya di mana. Ini justru malah sebaliknya nih Bu ya, malah takut dites lah. Gimana kita mau tahu kesalahannya terletaknya di mana. Nah, ya Bu ya. Jadi dalam mempelajari Al-Quran jangan ada kata takut salah. Ya Bu ya. Karena kalau Insya kita Allah. mempelajari tulisan manusia salah pasti dimarahin Bu. Tapi tulisan Allah salah aja masih dikasih pahala ya. Jadi jangan takut salah Bu ya. Baik Bu, saya contohkan Bu ya. 322 fathah kasroh dhammah. 322 322, fathah fathah, kasroh kasroh, dhammah. dhammah. Ya. 322, Baik, ya. fathah, kasroh, dhammah. Siap Bu? Siap. Siap Bu ya. Baik, coba Bu. Bu Eni ya, coba 322 fathah kasroh dhammah. Coba Bu Eni. 322 fathah kasroh dhammah. Ya, baik. Terima kasih Bu Eni. Masya Allah, tabarakallah. Siap-siap Bu Nurjana, Bandar Lampung. Boleh nih Bu ya. 322 fathah kasroh dhammah. 322 fathah kasroh dhammah. Masya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan Bu Dewi. Ya, Bu Dewi, coba Bu Dewi. 322, fathah, kasroh, dhammah. Wah, Masya Allah, tabarakallah Bu Dewi. Luar biasa ya Bu Nurjana, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Coba ke Bu Niken. Nah, Bu Niken. 322 fathah kasroh dhammah. 322 fathah kasroh dhammah. Coba sekali lagi Bu Niken. Fathah kasroh dhammah. Nah, luar biasa, tabarakallah Bu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Senang Bu, saya ngajarnya Bu ya. Karena Masya Allah luar biasa saya dipertemukan dengan sobat ngaji yang luar biasa semangatnya ini. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada Bu Sustiana. Coba Bu Sustiana. 322 fathah kasroh dhammah. Iya, 322 fathah kasroh dhammah. Coba sekali lagi Bu. 322 fathah kasroh dhammah. Iya, baik.
Terima kasih Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita lanjutkan kepada Bu Lina. Coba Bu Lina. 322 fathah kasroh dhamma. Fathah kasroh domah. Gimana Bu? Sekali lagi Bu. 322 fathah kasroh domah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita lanjut kepada Bu Maryati. 322 fathah kasroh domah. Sekali lagi Bu. 322 fathah kasroh domah. Ya, baik Ibu, tabarakallah. Ya, siap. Bu Yanti, Malang. Silakan Bu Yanti. 322 fathah kasroh domah. Iya, siap. Kemudian Pak Imam. Pak Imam Asmoro, apakah masih bergabung Pak Imam? Masih Ustaz. Siap. Oke. 322 fathah kasroh domah. Iya, baik Bapak Ibu ya. 322 fathah kasroh domah Bu ya. Nah, 7 tanda tadi ini Ibu sudah dapat nih kuncinya. 322 fathah kasroh domah Bu ya. Nah, ini Bu ya. Rumus cepatnya. Nah, Bu ya. Nah, ini Bu ya. Rumus yang tadi Bapak Ibu praktekkan, nah ini dia Bu ya. Jadi 7 huruf tanda tadi ya, tanda mat 2 harokat itu 322 fathah kasroh dhammah Bu ya. Nah, fathah fathah fathah, kasroh kasroh, dhammah dhammah. Ya Bu ya. Ya. Jadi 3-nya itu Bu, kalau tadi fathah kasroh dhammah ya. Nah, untuk angka 3-nya yang ini Bu ya. Angka 3-nya. Nah, fathah fathah fathah, kasroh kasroh, dhammah dhammah. Nah, betul Bu ya. 322 fathah fathah fathah, kasroh kasroh, dhammah. Domah. Nah, betul Bu ya. 3, Ya Bu 2, ya. 2, fathah. Iya, betul Bu ya. Bisa Bu ya, bisa Bu ya. Insya Allah ya. Jangan takut salah Bu ya. Sekali lagi Bu ya. 3, 2, 2. Ya, saya tekankan jangan sekali-kali kita merasa takut salah ketika mempelajari Al-Qur'an ya. Jangan Bu ya. Kenapa? Karena tadi Bu, kita bukan mempelajari tulisan orang, bukan Bu. Ya, bukan. Kalau tulisan orang mungkin wajar kita takut salah karena mungkin waduh ini tidak sesuai dengan apa yang penulis inginkan. Nah, tapi ini bukan Bu, ini adalah kita sedang ingin mempelajari apa? Cara membaca Al-Qur'an yang dimana salah aja dikasih pahala. Mana ada orang di kita Bu ya yang salah kemudian dikasih hadiah Bu? Nggak ada Bu ya. Yang ada pasti kena marah. Nah, ini mah terbalik Bu. Allah saking sayangnya salah aja kita dikasih pahala. Jadi jangan kita takut salah. Baik Bu ya. 3. Jadi rumus. Ini pola Ibu ya. Ini pola mat 2 harokat. Ya, agar kita menghafal 7 tanda tadi. Ya, 7 tanda tadi. Nah, ini dibuatkan oleh sobat ngaji ya. Oleh Ustadz Ari. Alhamdulillah ya Allah. Ya, mudah-mudahan ini jadi jariah bagi beliau. Ini luar biasa ya. Disediakan buat kita Bu nih rumusnya 322 fathah kasroh dhammah, fathah fathah fathah, kasroh kasroh, dhammah dhammah. Siap Bu ya? Siap Ustaz. Siap, baik Bu ya. Nah, ini Bu ya. Maksudnya apa Bu nih fathah 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 yang 3 ya. Yang 3 ini maksudnya fathah bertemu alif ya. Fathah bertemu alif bengkok dan fathah berdiri ya. Ya. Nah, Bu ya. Baik, siap-siap Bu, kita praktekkan nih. Ya. 322 fathah fathah fathah, kasroh kasroh, dhammah dhammah ya. Siap Bu ya? Insya Allah siap. Baik Bu ya. Masya Allah ya. Tabarakallah. Ini luar biasa nih pesertanya, semangat ya. Saya pun jadi semangat Bu ya. Nah, siap Bu ya. Kita coba Bu ya. Saya ulangi terlebih dahulu ya. Lalu kemudian nanti kita tes satu-satu. 322 fathah fathah fathah, kasroh kasroh, dhammah dhammah ya. Siap Bu ya?
Siap. Siap. Baik. Kita mulai dari Bu Eni. Masya Allah, luar biasa. Ya. Bu Eni. Silakan Bu Eni. Fathah kasroh domah. Fathah Nah, fathah kasroh domah. iya, baik Bu. Ini ya, saya ulangi sekali lagi Bu. 3-2-2 fathah kasroh domah, fathah kasroh domah. Iya, ulang lagi ya, Ustaz. Ya, boleh Bu, boleh Bu. Ya. 3-2-2 fathah kasroh domah, fathah kasroh domah. Iya, ya. Jadi cuman beberapa detik Bu ini sudah langsung menghafal 7 tanda ya. 7 tanda mat 2 harokat, Masya Allah ya. Siap-siap Bu ya. 3-2-2 fathah kasroh dhammah ya. Siap Bu ya. Baik, Bu Eni tadi sudah. Coba kita ke Bandar Lampung ya, Bu Nurjana, mangga. Ya, Ustaz. 3-2-2 fathah kasroh domah, fathah kasroh domah. Iya, Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa nih, Bu ya, langsung nih, cuman berapa detik langsung nih. Ya Bu ya. Mungkin sekitar 10 detik ini sudah dihafalkan 7 tanda ini. Ya. 3-2-2 fathah kasroh dhammah, fathah kasroh dhammah ya. Siap, baik. Kita lanjutkan kepada Pak Imam. Pak Imam Asmoro. Silakan Pak Imam. 3-2-2 fathah kasroh domah, fathah kasroh domah. Iya, baik, luar biasa, tabarakallah Pak Imam. Masya Allah, mungkin cuman Pak Imam aja nih ya, laki-lakinya ya, pesertanya. Nggak apa-apa Pak Imam, ditemani sama saya, Insya Allah ya. Siap, Ustaz. Jangan Terima kasih, patah Ustaz. semangat Pak Imam ya. Baik, 3-2-2 fathah kasroh dhammah ya, fathah kasroh dhammah ya. Siap. Kepada Bu Dewi, silakan Bu Dewi. 3-2-2 fathah kasroh domah, fathah kasroh domah. Iya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Bu Dewi, Masya Allah ya. Luar biasa ini langsung ya. Langsung nerap nih, langsung kebayang ya. Ini kalau Ibu sambil masak bisa nih Bu, 3-2-2 Ibu ya, sambil masak ini Bu ya. Misalkan ngegoreng apa biar nggak lupa nih matobi itu apa ya kira-kira tadi ya yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Langsung nih sama Ibu, 3-2-2 ya. Fathah kasroh domah, fathah kasroh domah. Bisa nih Bu ya. Atau pas ketemu sama Bapak nih, Pak, tadi ini saya belajar nih mat tobi'i ya, mat asli ya. Mat asli itu kata Pak Ustadz bukan mat palsu ya. Ini rumusnya nih ada 7 nih di Indonesia. Nah, bisa nih Bu ya. Sama Bapak juga bisa nih saling belajar ya. Ini rumusnya 3-2-2. Coba Bapak hafalin. Ya Bu ya. Ini bisa Bu ya. Agar memunculkan apa Bu ya? Keromantisan kira-kira Bu ya. Demikian. Nah, baik, kita lanjutkan Bu ya. 3-2-2 fathah kasroh domah, fathah kasroh domah. Silakan Bu Niken ya. Kita coba Bu Niken. 3-2-2 fathah kasroh domah, fathah kasroh domah. Iya, baik, luar biasa Bu Niken, Masya Allah ya. Ada bumbu-bumbu Jawanya Bu nih ya. Masya Allah luar biasa Bu ya. Gak apa-apa Bu, tetap semangat Bu. Ini Masya Allah. Kenapa saya bilang demikian Bu, tetap semangat sebab saya yakin Bu masih banyak di luar sana yang istilahnya tidak memiliki kemauan untuk belajar Bu ya. Jadi kita ini Masya Allah, kita adalah hamba-hamba pilihan ya, yang masih ingin berikhtiar menjadi manusia terbaik ya. Baik, kita lanjutkan ke Bu Sustiana. Coba Bu Sustiana ya.
Dua, dua, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Iya, betul Bu ya. Fathah, fathah, kasroh, domah ya. Bu Sustiana ya. Terima kasih Bu Sustiana. Kita lanjut ke Bu Lina. Ya, udah siap nih kayaknya Bu Lina ini ya. Silakan Bu Lina. Dua, dua, fathah kasroh domah, fathah fathah fathah, kasroh domah domah. Wah, Masya Allah, tabarakallah ya. Kemudian ada Bu Mariati. Ya, coba nih. Kayaknya Bu Mariati ini udah siap. Wah, udah mulai ngafalin nih Bu Mariati nih. Ya Ustaz. 3, 2, 2. Fathah kasroh domah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, domah, domah. Iya, baik Bu Mariati, Masya Allah, tabarakallah ya. Langsung dihafalkan ya, langsung rap nih. Baik, kita lanjut ke, coba kita terbang dulu nih ke Malang. Masya Allah, ada Bu Yanti di sana. Coba Bu Yanti ya. 3, 2, 2. Fathah kasroh domah. Fathah fathah fathah. Kasroh kasroh domah domah. Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa nih ya, Bu Yanti ya. Sahabat sobat ngaji yang Allah muliakan ya. Ketika menyebutkan fathah, ini Bu ya, jangan sampai fatkah. Nah ini ya, nanti kesananya jadi lain Bu ya. Sekian Bu ya. Nah, baik. 3, 2, 2, fathah kasroh dhammah, fathah fathah fathah, kasroh kasroh, dhammah dhammah. Apa maksudnya fathah 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 yang 3 ini? Ya tadi Bu ya, fathah bertemu alif yang ini Bu ya. Nah, ini sering kita jumpai nih Bu, fathah bertemu alif ini. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya. Cuman terkadang ketika kita membaca, terkadang kita tidak sadar bahwa itu adalah tanda mat asli atau mat tobi'i. Nah, jadi terkadang kita langgar tuh Bu ya. Yang harusnya 2 harokat jadi cuman 1 ya. Atau bahkan lebih panjang dari 2 harokat ya. Padahal itu adalah mat asli 2 harokat. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang ya Bu ya. Dia tidak mau berbagi ternyata Bu ya. Cukup saja 2. Ya. Kemudian ada fathah bertemu alif bengkok. Nah, Ibu ya, kebanyakan di kita rata-ratanya alif bengkok ini selalu disebut dengan ya. Nah, ini Bu ya. Ya, saya sering menemukan Ibu di jamaah ya. Alif bengkok ini sering dikira ini adalah ya, padahal ya itu ada titiknya Bu ya. Nah, ada titiknya Bu. Kalau ada titiknya baru ya. Ya. Nah, Bu ya. Kalau ada titiknya baru dia ya. Tapi kalau tidak ada titiknya ini alif bengkok. Ya namanya Bu ya. Alif bengkok. Kalau dulu Bu ya, guru saya itu ini karena saya belajar di Bandung Bu, namanya alif bingkeng Bu. Ya, alif bingkeng katanya itu alif bengkok. Saya dulu waduh, apa itu alif bingkeng? Oh, ternyata bengkok ya. Karena dia bengkok Bu. Jadi ini Bu ya yang perlu kita perhatikan bahwa fathah bertemu alif bengkok ini Bu alifnya. Ya. Ini alifnya, bukan ya. Ini ya sekali lagi Bu. Karena kenapa saya katakan demikian? Sebab di kita rata-rata alif bengkok itu selalu dituduh bahwa itu adalah ya. Padahal bukan ya Bu ya. Kalau ya itu ada titik 2-nya di bawahnya. Nah ini mah alif bengkok namanya. Jadi kasihan Bu ya. Yang seharusnya dia tidak memiliki titik. Tapi kita fitnah dia. Wah itu mah ya. Wah padahal mah enggak ya. Ya itu tersendiri lagi ya, yaitu dia ada titik 2-nya di bawahnya. Lalu kemudian selanjutnya adalah fathah berdiri. Nah, fathah berdiri ini sering kita jumpai. Namun terkadang kita juga salah nih Bu ya. Kita kira fathah berdiri itu adalah sesuatu yang mungkin ini dibacanya lebih panjang dari 2 harokat nih ya. Disangkanya 4 atau 6 ya. Nah, kebanyakan demikian Bu di masyarakat kita. Nah, oleh karenanya, karena sobat ngaji sudah mengetahui bahwa angka 3 itu adalah fathah, fathah, fathah. Pertamanya adalah fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, dan fathah berdiri. Nah, fathah berdiri ini banyak kita temukan Bu ya. Di basmalah misalkan sudah kita temukan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kita temukan Bu ya. Ya. Nah, fathah berdiri ya. Kemudian ada kasroh dhammah Bu ya. Ada kasroh, yaitu kasroh bertemu ya sukun. Nah ini Bu bedanya Bu tadi ya, yang tadi saya sebutkan. Alif bengkok dan ya ini berbeda Bu. Kalau alif bengkok tidak memiliki titik, ini mah ada titiknya, ya. Ada titik duanya nih ya. Nah, cuman terkadang ya tadi kita apakah mungkin lupa ya, karena mungkin wah dapat Ustadz karena itu bengkoknya sama, ya. Ya, sekalipun bengkoknya sama tapi dia tidak memiliki titik ya. Nah, kalau ya itu pasti ada titiknya. Nah, ini Bu ya. Kasroh bertemu ya sukun. Nah, maka ketika kita menemukan tanda seperti ini, dibacanya itu 2 harokat ya. Tetap 2 harokat Bu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, itu Bu ya. Nah, selamanya akan seperti ini Bu ya. Kasroh bertemu ya sukun. Ya, dia tidak akan mungkin selingkuh dengan huruf yang lain. Tidak Bu, tidak ya. Apalagi misalkan ngajak huruf lain, enggak Bu. Dia akan tetap seperti ini. Karena dia adalah mat asli ya, bukan mat palsu. Nah, kemudian ada kasroh berdiri. Nah, kalau tadi fathah berdiri, nah sekarang adalah kasroh berdiri. Kasroh berdiri itu kalau biasanya fathah berdiri itu di atas Bu ya. Kalau ini di bawah. Nah, kasroh berdiri itu demikian. Nah, seperti ini Bu ya. Jadi ketika kita menemukan langsung wah, Pak Ustadz Rojak pernah menyampaikan ini adalah 7 tanda dari mat 2 harokat. Nah, dibacanya 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Harus tepat. Ya. Baik, selanjutnya kemudian ada dhammah terbalik. Nah, dhammah Bu ya. Ada dhammah bertemu waw sukun. Nah, ini Bu. Ya, dhammah bertemu waw sukun. Nah, ini juga sama, Bu ya. Ya, ada waw sukun sebelumnya dhammah atau misalkan dhammah bertemu waw sukun. Nah, ini juga adalah bagian tanda dari 2 harokat. Tanda di bagian dari mat asli ya, bukan mat palsu. Kemudian selanjutnya ada ada dhammah terbalik. Nah, dhammah terbalik ini Bapak Ibu ya, terkadang kita ini tanda apa ya, bagi banyak di kalangan kita Bu ya, di jamaah juga masih demikian, masih banyak yang tidak tahu bahwa itu adalah tanda 2 harokat. Disangkanya mungkin itu cuman hiasan mungkin Bu ya. Jadi terkadang dibacanya biasa aja begitu. Padahal ini adalah ciri tanda dari mat asli ya. Ya, 2 harokat. Jadi ketika Ibu menemukan misalkan dhammah terbalik yang kelihatannya seperti huruf 6 Bu ya. Ya enggak Bu ya? Seperti huruf 6 nih. Nah, Bu ya, jangan kemana-mana, jangan mikir yang lain. Cukup pikirkan bahwa ketika menemukan dhammah terbalik ini adalah bagian dari 7 tanda mat asli. Dan dibacanya 2 harokat. Paham ya Bu ya? Nah, demikian Bu ya. Nih ya, mat 2 harokat ini. Jadi rumusnya tadi Bu, polanya ya. 3-2-2, fathah kasroh dhammah, fathah fathah fathah, kasroh dhammah. Maksudnya apa? Yang pertama fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, dan yang ketiga adalah fathah berdiri. Ya. Kemudian duanya itu apa Pak Ustadz? Duanya itu adalah kasroh bertemu ya sukun dan kasroh berdiri. Betul ya. Kemudian duanya lagi Pak Ustadz, ini ketinggalan. Apa ini kira-kira? Duanya lagi adalah waw sukun sebelumnya dhammah atau dhammah bertemu waw sukun ya. Dan selanjutnya adalah dhammah terbalik. Ya Bu ya. Nah, Bu ya, bisa Bu? Bisa ditangkap Bu kira-kira ya? 7 tanda mat 2 harokat ini. Ya. 3-2-2, fathah fathah, fathah kasroh dhammah, fathah fathah fathah, kasroh dhammah dhammah. Ya. Ya Bu ya. Nah,
Ini Bu ya, ciri 2 harokat. Sehingga Ibu ya, sobat ngaji yang Allah muliakan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menemukan tanda 7 tanda ini, bacanya tetap harus 2 harokat. Kan beda Bu ya, ketika misalkan yang harusnya 2 harokat kemudian dibaca panjang. Contoh misalkan Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wah, enak tuh kayaknya ya. Kedengarannya suaranya bagus sekali ya. Nah, tapi ternyata kira-kira menurut Ibu benar apa salah? Salah. Salah. Kenapa Bu? Kepanjangan. Nah, kepanjangan. Dari mana Ibu tahu bahwa itu kepanjangan Bu? Dibaca Nadanya lebih dari 2 harokat. Nah, betul Bu. Tapi terkadang Ibu ya, kita tahu panjang dan tidaknya itu karena kayaknya ini pendengaran kita Bu ya. Ah kok nggak enak ya? Kan gitu Bu ya kira-kira. Belum tentu kita langsung itu bukan 2 harokat loh, bukan 4. Enggak Bu ya. Biasanya kita ngecocokin dulu. Ih, kok nggak enak ya? Kenapa? Kepanjangan. Nah, baru kita tahu kenapa kepanjangan. Karena seharusnya itu adalah dua harokat ya. Nah, atau misalkan ya, contoh yang lainnya misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, benar apa salah Bu kira-kira? Salah. Nah, kenapa Bu? Terlalu pendek. Terlalu pendek. Dari mana kita tahu? Nah, terlalu karena cepat. Dibaca karena kedengarannya ini kok cepet banget ya. Nah, itu Bu ya. Nah, makanya kenapa tadi saya sebutkan bahwa mat tobi itu mat asli bukan mat palsu. Kenapa? Karena ketika dia berkurang artinya dia mat palsu. Kalau dia berlebih berarti dia juga mat palsu. Tapi kalau dia pas itu berarti mat asli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Benar apa salah Bu? benar. Nah, kenapa Bu? Suaranya enak. Ya, pasti kayak gitu Bu ya. Ketika orang ya membaca tepat 2 harokat, tidak lebih dan tidak kurang, pasti kedengarannya enak. Ya kan Bu ya? Kayak kita misalkan makan sesuatu nih Bu ya. Pas kita makan, wah langsung kerung nih Bu wajah kita. Kenapa? Ketika ditanya kenapa? Nggak enak. Kenapa nggak enak? Nggak tahu, ini kayaknya kebanyakan garam. Nah kan biasanya gitu Bu ya. Ya kan Bu ya. Nah sama halnya Bu. Ketika kita membaca Al-Quran dan itu tidak sesuai dengan mat aslinya, terutama yang 2 harokat ini Bu ya, maka pasti kita juga, kok nggak enak banget ya dengernya. Kenapa ya? Karena memang tadi ya, karena dia tidak membaca sesuai tabiatnya ya. Matobi itu kan ada tabiatnya Bu. Tabiatnya apa? Tidak kurang dan tidak lebih, pas 2 harokat ya Bu ya. Baik, bisa dipahami Bu ya? Insyaallah ya, tabarakallah ya. Siap Bu ya. Nah, kita masuk nanti ke contoh nih Bu ya. Kira-kira 322 ini fathah kasroh dhammah ya. Kemudian fathah kasroh dhammah itu seperti apa nih ya. Kita masuk nih Bu ke contoh. Ya. Nah, ini Bu ya. Perhatikan Bu ya. Yang ini Bu. Kira-kira kata Ibu ini ketika melihat tulisan ini Bu ya. Ini nih Bu ya. 1, 2, 3 ya. 4, kemudian 5 ini Bu ya. Nah, Ibu pasti sudah melihat, wah ini nih, matnya yang ini matnya yang ini ya Bu ya. Pasti Bu ya. Kenapa? Karena sudah sudah tergambar nih dari tadi rumus yang tadi ya, 322 fathah kasroh dhammah. Nah Bu, kira-kira Bu ya, nah contoh tadi fathah bertemu alif atau alif sebelumnya fathah ya, kira-kira yang ini Bu ya, betul Bu? Betul. Nah betul, betul Bu ya. Jadi nah ini Bu ya, fathah bertemu alif ya. Kemudian nih Bu ya,
Betul Bu? Fathah bertemu alif. Ya. Alif. Kemudian mana lagi Bu? Bagian kedua, kira-kira Bu, yang mana? Ha ketemu alif Alif. Betul. Ha, ini Bu ya. Fathah bertemu alif, Alif sekalipun bengkok. tidak diwarnai Bu ya. Tidak diwarnai nih Bu ya. Tapi Ibu sudah langsung tahu nih. Oh, ini ha ya. Terus Bu. Terus selanjutnya Bu, mana lagi Bu kira-kira? Dal. Kenapa Alif Bu Kak? bengkok. Bertemu alif bengkok. Nah, betul Bu. Alif Fathah bengkok. bertemu alif bengkok. Yang ini Bu, betul sekali. Jadi Bu, ini jangan dianggap ini ya Bu ya. Kasihan Bu, ini dituduh terus seperti ya, cenah kamu mah ya, cenah. Padahal mah bukan Bu. Kenapa? Karena aku mah nggak ada titiknya, cenah. Kalau ya mah pasti ada titiknya. Ya Bu ya. Nah, gitu Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira ada tidak Bu? Alif. Fathah berdiri. Berdiri. Nah, Fathah kasroh, berdiri. apa Bu? Fathah Fathah berdiri. 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 Ya, betul Bu ya, di huruf lam ya. Nah, selain itu masih ada Bu? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita lanjut lagi Bu. Yang ini. Nah, Kasroh. Fi. Fi. Kenapa Bu? Ada ya Kasroh. sukun. ya Bertemu ya sukun. Ah, betul Bu. Yang ini Bu ya. Ya sukun sebelumnya kasroh. Kasroh. Betul Bu ya. Kemudian masih ada Bu? nah, 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 ya Bu ya. Kita nyebut nanya juga udah langsung 2 harokat. Nah, ya Bu ya. Enggak, Iya. biasanya nak. Ya kan Bu ya, biasanya begitu. Betul. Baik Bu. Selanjutnya mana lagi Bu? la. Yang mana Bu? Allah. Allah, yang ini Bu ya. Apa Bu tandanya? Berdiri. Fathah berdiri. Betul Bu. Masih ingat rumus yang tadi Bu? Masih. Ya, betul Bu ya. 3-2-2 fathah 3-2-2, kasroh domah. Kasroh domah. Fathah fathah kasroh domah. kasroh domah dom. domah. Wah, luar biasa, tabarakallah. Ya, siap Bu. Masih Ustadz, Bu. bertanya Ya, Ustadz, ya Bu, silakan. itu sebelumnya Allah itu ada Allah, itu bukan termasuk mad. Yang mana Bu? Allah. Ala. Oh ya, ini Bu ya. Ya, seharusnya Ada bengkoknya. ya, Bu ya pasti bertanya demikian Bu ya. Kenapa? Karena di sini ada alif Bu. Oh, Nah, Bu ya. Kalau misalkan ala, nggak akan enak Bu ya. iya. Berarti bukan mad ya, Ustadz. Ya Bu ya. Baik. Kita lanjutkan Bu. Ya. Siap. Siap. Ada Bu? Mat Ada. aslinya ada? Ada. Kasroh berdiri. Hi. Ada apa Bu? Tandanya apa? Kasroh berdiri. Betul. Yang ini Bu ya. Kasroh berdirinya yang ini. Yang berwarna merah. Itu kasroh berdiri Bu ya. Ya. Kalau tadi yang ini fathah berdiri di atas. Ya. Kalau yang ini kasroh berdiri. Ya. Baik. Masih ada Ibu? Masih. Kasroh Bi. diikuti ya sukun. Ya, betul Bu. Ya. Ketemu Ya sukun bertemu sebelumnya kasroh. Jadi ketika menemukan kasroh setelahnya itu ya sukun atau ya sukun sebelumnya kasroh, maka itu adalah tanda mat tobi'i, tanda mat asli. Ya, dan dibacanya tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang, tetap pas 2 harokat. Baik Bu, masih ada Bu? Nah, Masih. ada Bu di sini Bu? Ka. Ada. Apa Bu? Yang ini Bu ya? Ya. Betul. Kemudian, berdiri. nah, kemudian ada waw sebelumnya dhamma. Betul. Ya Bu ya. Kemudian, terakhir Bu, masih ada Ibu? Ada. Ma. Ada alif sebelumnya fathah. Betul. Nah, betul Bu. Kemudian masih ada Ibu? Domah terbalik.
Nah, Dhamma dhamma terbalik. Betul Ibu. Masya Allah, tabarakallah Bu ya. Nah, ya Bu ya. Nah, Bu ya. Nah, ini Bu yang tadi Bu ya. Nih. Fathah, 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 kasroh, kasroh, dhamma, dhamma ya. 322, fathah, kasroh, dhamma, fathah, 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 kasroh, kasroh, dhamma, dhamma. Ini Bu ya. Satu, ini Bu ya. Fathah, alif sebelumnya fathah, kemudian fathah berdiri, kemudian alif bengkok sebelumnya fathah. Yang ini Bu. Nah, ini Bu yang dibulatkan. Ya, yang ini nih. Kemudian yang duanya ya, kasroh, kasroh. Ya sukun sebelum kasroh, kemudian ada kasroh berdiri. Nah, betul Bu, yang ini Bu ya, yang ini. Ya, ini yang dua Bu. Lalu kemudian duanya lagi adalah yang ini Bu ya. Waw sukun sebelumnya dhammah dan kemudian ada dhammah terbalik. Baik, ya Bu ya. Bisa dipahami Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Nah, Ibu, jadi kalau Ibu sudah melihat ya, bahkan mendengarkan, oh ini ternyata 322, 7 tanda ini adalah mad tabi'i. Ketika dipraktekkan di Al-Qur'an, ingat Bu, oh ini kata Pak Ustadz Rozak, ini adalah mad asli, bukan mad palsu, berarti bacanya 2 harokat. Tidak boleh lebih. Ya. Baik, siap Bu, ya. Kita kemudian latihan ya. Nah, ini Bu ada latihan contoh. Nah, ini Bu. Ya. Contoh 2 harokat. Siap. Siap Ibu? Insya Allah Siap. siap. Coba ini ya. Satu-satu nih Bu ya. Nggak apa-apa Bu, tenang Bu ya. Siap. Di kalimat yang pertama ini Bu, ya. Contoh yang ini Bu, ada? Ada. Nah, yang mana Bu? Ta. Ta, betul Bu. Ada apa Bu ditanya? Fathah berdiri. Masya Allah, tabarakallah. Ada fathah berdiri, betul Bu. Ya. Kemudian selanjutnya, ya. Di bagian soal kedua. Nah, ada Bu? Fathah berdiri. Fathah berdiri. Fathah berdiri, terus? Ayat. Iya. Iya. Fathah berdiri. Nah. Fathah Kemudian berdiri. fathah berdiri. Nah, masih ada Ibu? Enggak. Enggak, Ada. betul. Ya Bu ya. Jangan sampai salah Bu ya. Baik, yang ketiga. Ada Ibu? Ada. Apa La. Ibu? La, La. betul. Nah. Ya. Kedua? La. Nah, Tidak. betul. Masih ada Ibu? Tidak. Nah, ya. Baik, selanjutnya Ibu, yang baris kedua di bawah. Ya, yang ini. Si. Z, betul Bu, ya. Ada apa Ibu? Bertemu. Bertemu ya. Betul, ya. Kemudian Ibu, selanjutnya masih ada Ibu? Masih. Masih. Yang mana Bu? Ki. Ki, betul. Ini Bu. Wah, Ibu kayaknya cepet nih karena udah lihat Bu ya, sudah ada bulatnya ya. Sudah dibuletin Bu ya. Ya Ustaz. Baik Bu, tidak apa-apa Ibu. Kita lanjutkan Bu, ya. Selanjutnya di sini Bu, masih ada? Ada. Nah, yang mana Ibu? Sya. Ya. Alif. Sya, betul Bu. Ada fathah Fathah berdiri. berdiri. Ya. Terus Ha. Fathah ha, berdiri. betul. Ada fathah Fathah berdiri. berdiri. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya Ibu, masih ada? Ada. Ada. Yang mana Ibu? Nah. Nah, wah, nyebut naknya juga ini udah langsung 2 harokat Bu ya. Luar biasa. Baik. Selanjutnya masih ada Ibu? Pak? Masih. La. Masih. Ah. Insya Allah. La. Ya. Kemudian lu, betul. Ada waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian nah. Ya. Nah. Masya Allah, ya. Lanjut, masih ada Ibu di sini? Masih. Masih. Ini Bu ya.
Ya, sudah dibulatkan ya. Fathah berdiri. Kemudian Ini ada ya sukun ya, sebelumnya kasroh. ya sukun kasroh di Betul. Kemudian Oh. qaf. alif. Ya. Sandalan. Ha bertemu Selanjutnya alif. masih ada di sini, Bu. Ada ha. Betul. Ini Bertemu alif. Fathah bertemu alif. betul, Bu. Terus kemudian terakhir I. betul. Ada I. kasroh berdiri. Berdiri. Betul, Bu. Nah, Bu, ya. Luar biasa, Masya Allah ya. Nih, jadi cepat, Bu ya. Jadi ini tanda 2 harokat, Bu ya. Tanda mad asli. Ya. Baik, Bu. Nah, ini latihannya, Bu. Nah, ini Bu. Kalau ini nih, ini sudah tidak dibulatkan lagi, Bu, ya. Kita coba nih, Bu ya. Siap. Ya, Coba insyaallah. ya. Satu-satu nih, Bu ya. Karena tadi sudah mengingat polanya 3-2-2, fathah kasroh dhammah, fathah fathah fathah, kasroh kasroh, dhammah dhammah. Baik. Siap, Bu ya? Ya. Siap. Baik. Coba kita satu-satu, Bu ya. Coba dari Bu Eni. Soal yang ini, Bu. Nah, yang sama saya dibulatkan, Bu. Apakah ada Ya. matobinya, Ibu? Ada huruf Yang mana, ya. Ibu? Ya, fathah berdiri. Masya Allah, ada fathah berdiri. Betul, Bu. Ya. Siap. Kemudian kita lanjut. Dari Bu Eni kita lanjut ke Bu Nurjana. Ibu, yang nomor 2-nya. Ada, Ustaz. Yang mana, Ada Ibu? ha. Betul. Ada fathah berdiri. Betul. Za. Za. Alif sebelum fathah. Betul. Ro. Alif sebelumnya fathah. Masih ada, Ibu? Nggak ada. Tidak ada. Terima kasih, Bu Nurjana. Masya Allah. Tabarakallah. Siap-siap. Bu ya. Oh, maaf, Bu. Masya Allah. Sebentar, Bu ya. Keluar. Oke. Ibu ya, siap-siap. Pak Imam. Insya Allah. Sebentar, Bu ya. Sebentar, Bu ya. Maaf. Saya hentikan dulu, Bu ya. Ada gangguan teknis. Bentar. Sebentar, Bu. Kak Henry. Tarik. Ada. Nih. Ya. Yang layarnya. Lu bagi layar. Maaf. Ya. Ini. Baik, sebentar, Bu ya, Masya Allah. Baik. Jadi Bapak Ibu, sambil kita menunggu ya. Jadi tadi rumus untuk menentukan ya, rumus agar kita menghafal 7 tanda tadi, Ibu ya. 7 tanda mad tobi'i yang ada di Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia itu adalah tadi, Bu ya. 3-2-2 ya. Fathah kasroh dhammah, fathah fathah fathah, kasroh kasroh, dhammah dhammah. Bu ya. Nah, itu 7 tanda yang benar-benar harus kita kuasai, Bu, ya. Harus benar-benar kita kuasai sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an, begitu kita menemukan 7 tanda itu, wah, kita langsung connect nih. Wah, ini udah nih.
kayaknya ini bacaannya 2 harokat, tidak boleh lebih deh. Jadi misalkan nih kalau ibu sedang bertalaki nih dengan bapak, contoh. Kemudian bapak ini bacanya kepanjangan. Wah pak, bukan begitu. Wah kenapa bu? Ya ini tandanya 2 harokat pak. Ya, kata Pak Ustadz katanya ini adalah 7 tanda ya mat asli itu salah satunya diantaranya adalah fathah bertemu alif bengkok. Jadi bacanya harus 2, tidak boleh lebih. Ya, Bu ya. Jadi bisa demikian, Bu. Nah, baik sobat ngaji yang Allah muliakan. Nah, rumus tadi harus benar-benar dikuasai, harus benar-benar kita fahami ya. Lalu kemudian tidak cukup sampai di situ. Ketika kita membaca Al-Qur'an pun ya harus sudah kita temukan nih. Oh ini 2 harokat, oh ini 2 harokat. Jadi ketika kita membacanya pas, tepat, dan merpati, merdu dan pas di hati ya. Ya Bapak Ibu ya, sobat ngaji yang Allah muliakan. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, jangan merasa bahwa aduh ini ada perasaan malu nih Pak Ustadz baru baca 2 harokat atau misalkan apa Bu. Jangan Bu ya. Insya Allah kedepannya kita akan selain belajar tadi mat asli mat tobi'i yang 2 harokat ya. Insya Allah kedepannya kita belajar juga yang lainnya ya. Jadi jangan patah semangat ya. Insya Allah kedepannya akan terus dibimbing ya oleh sobat ngaji yang mana Masya Allah juga sudah disediakan modulnya. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa Bu ya. Ini sangat jarang nih Bu ya. Modulnya dikirimkan kemudian Masya Allah luar biasa sudah disusun sedemikian rupa, menarik Bu ya. Ya, menarik. Menarik ketika kita lihat, wah menyenangkan ya dan juga menarik. Nah, ini luar biasa Bu ya. Nah, baik sobat ngaji yang Allah muliakan, pada malam hari ini ya. Oke, bantu. Bisa nggak? Baik. Pada malam hari ini ya untuk materi modul 1 ya. Modul 1 ya. Kemudian bagian A insya Allah pembahasannya tadi ya yaitu terkait 2 harokat tadi ya sudah disampaikan. Mudah-mudahan ya kita mampu menerapkannya ketika membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an mudah-mudahan ya sudah tepat ya. Sudah tepat ya karena kita sudah mengetahuinya. Baik. Nah, ini Bu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bu ya. Sudah muncul Bu ya. Tadi kita latihannya sempat terhenti, sekarang sudah muncul lagi. Siap-siap Bu. Tadi baru sampai Bu Nurjana ya? Ya Ustaz. Baik Bu ya. Masih ada waktu insya Allah. Kita lanjut kepada ke Bu Yanti. Coba Bu Yanti. Ya. Soal yang nomor 3 Bu Yanti. Oh iya. Wa, Ada wa, betul Bu. yu. Kenapa Bu? Doma bertemu waw sukun. Betul Bu ya. Siap. Selanjutnya kita ke Bu Niken. Kurang satu itu. Fathah berdiri. Ada fathah berdiri. Oh iya, ada fathah berdiri. Kemudian ada? Oh iya. Ya, ri. Bu ya. Ya sukun sebelumnya kasroh. Baik, terima kasih Bu Niken. Tabarakallah. Selanjutnya kita ke Bu Yanti. Tad. Ke Bu Yanti yang ini. Allah ini itu. Ya betul. Masih ada Ibu?
Nggak ada. Yang ini Tidak Bu, ada. Masih satu, Ustaz. masih satu aja Bu. Oh, Ada satu ru. lagi. Nah, yakin Bu, Ru? Ya. Nah, betul Bu ini ya. Waw sukun sebelumnya dhammah. Masih ada Ibu? Tidak ada. Sudah ya. Baik, kita lanjutkan ke Bu Mariati. Yang ini Bu Mariati. Halo Bu Mariati. Lupa lupa nyalakan Ustaz. Ya Apa? siap Bu. Ada Yang ya? mana Ibu? Ada Ibu? Ada ada ya sukun setelah kasroh. Ya. Terus ada ada wawu sukun setelah domah. Sebelum dhammah. Nah, betul Bu. Baik. Ada setelah domah, ada wawu Ya. sukun setelah domah. Siap Bu. Baik, kita lanjutkan. Dari Bu Mariati kita ke Bu Sustiana. Halo Bu Sustiana, masih ada? Kayaknya nggak tampak, Ustaz. Sebentar. Siap Bu, siap. Nggak tampak. Nggak tampak Bu? Sudah. Ya, siap. Yang ini Bu? Saya tidak menemukan, Ustaz. Ya. Tidak menemukan Bu, betul Bu? Ya, nggak ada, Iya Ustaz. Bu, karena memang tidak ada di sininya Bu ya. Ya. Baik, tapi masih ada ini Bu. Nah, kira-kira ada Bu di sini? Ada, Ustaz. Nah, yang mana Bu? Bu Yuk. Sustiana. Lah, itu ada fathah berdiri. Terus? Ada ya juga sama fathah berdiri. Nah, masih ada Ibu? Masih satu lagi. Sudah. Sudah Bu. Ya, Bu ya. Baik, terima kasih Bu Sustiana. Kita lanjutkan ke Bu Lina. Bu Lina, Ya Ustaz. siap Bu Lina? Ya. Siap. Fi. Vi, kenapa Bu? Ada Ada kasroh sebelum ya sukun. setelah ya sukun. Sebelum ya sukun, betul Bu. Selanjutnya? Ada fu. Ya, ini Bu. Ya, ada dhammah sebelum. Ada wawu sebelum Domah. dhammah. Siap Bu. Masih ada Ibu? Sudah. Sudah, baik nih. Selanjutnya. Ya. Nah, masih ada Pak. Pak Imam. Pak Imam. Siap, Ustaz. Siapa Imam? Siap. Siap. Masih ada Pak Imam ini? Yang mana, Ustaz? Oh, yang Ya, itu. Mbak. Zi, Ustaz. The, betul. Ya. Kenapa Pak? Ya, sukun ketemu sebelum kasro. Iya, betul Bu, Pak ya. Yang ini. Kemudian masih ada Pak? Ada A. Fathah Ada A, berdiri. fathah berdiri, terus Ya, sama nu. nu. Doma. Ya, wawu sukun. Iya, betul Sebelum Pak Bu ya. Masya sebelum Allah, doma, ya. tabarakallah. Ya, jadi yang tadi yang kita lingkari bersama-sama, Bu ya. Yang tadi Ibu sebutkan tadi di latihan juga, semua itu adalah bagian dari mat asli, Bu ya. Pak, mat asli dan mat tobi'i. Jadi, nah, pada pertemuan kita pertama ini kita mengawalinya dengan membahas mat asli ya atau mat tobi'i, bukan mat palsu. Sekali lagi, mat asli atau mat tobi'i itu adalah mat yang memiliki tabiatnya itu bacaannya tetap 2 harokat, tidak lebih, tidak kurang. Dan dia adalah bukan mat palsu. Kalau ada yang lebih panjang dari 2 harokat, maka itu adalah mat palsu. Atau ada yang kurang dari 2 harokat, itu juga tetap palsu, bukan yang asli. Baik, ya. Ya, baik sobat ngaji yang Allah muliakan, ya. Pertemuan kita dalam pembahasan tahsin 1 ini, ya, modul A, insyaallah sampai di sini, ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap huruf tadi yang kita baca, Bu ya, yang kita tentukan harokatnya, mudah-mudahan Bu ya, Allah berikan kita 10 kali kebaikan. Ibu, saya sering menyampaikan kepada jamaah bahwasanya kalau misalkan kita enggan mempelajari Al-Quran,
lalu kebaikan apa lagi yang kita inginkan? Kenapa saya katakan demikian? Sebab Bapak Ibu, satu huruf itu adalah 10 kali kebaikan. Kalau misalkan 37 surat di surat An-Naba kita baca, kira-kira berapa ribu kebaikan yang kita terima? Bisa jadi, ya Bapak Ibu ya, dari surat yang kita baca itu menggugurkan seluruh dosa-dosa perbuatan maksiat kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya sangat menyarankan jangan patah semangat, tetaplah belajar Al-Quran, ya, tetap semangat karena kita ingin menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita juga merupakan penjaga dari ayat-ayat Allah, ya, melalui caranya dengan membaca, mempelajarinya, mentadaburinya, yang suatu saat yang namanya penjaga mabuk pasti akan dibayar dan kita akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan pada minggu selanjutnya kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, ya. Saya kembalikan lagi kepada Kang Henry. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz Rajak atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Dan dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua makin semangat untuk terus belajar membaca Al-Qur'annya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar tahsin ini sangatlah penting dalam bacaan Al-Quran, karena tujuan utama dari ilmu tahsin yaitu menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat menjadikan perubahan arti dan makna dari sebuah ayat. Nah, tadi alhamdulillah ini pertemuan pertama kita di kelas tahsin pada malam hari ini. Tadi yang disampaikan ada rumus. Ya, Pak Ustadz ya, ada rumus 322 ya tadi itu ya. Fathah kasroh domah. Betul. Terus apa lagi, Pak? Ya, Fathah tadi kasroh domah. 322 ya. Fathah Fathah kasroh domah, fathah domah. fathah. Ya, betul. Nah, itu. Jadi itu nggak harus dihafal tapi harus diingat ya Pak Ustadz ya, karena itu Betul. dasar dari Ya. mad tobi'i atau mad asli tadi. Nah, gimana Bapak Ibu semuanya pertemuan pada malam hari ini? Mungkin bisa boleh di-share kesan-kesannya mungkin, atau ada masukan untuk kita tim Sobat Ngaji dari Bapak Ibu semuanya, gimana? Boleh silakan Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu Enizia atau dari Ibu Sustiana, Bu Yanti, Bu Mariati, Pak Imam, Bu Lina, gimana Pak kesan-kesannya pada pertemuan malam hari ini? Halo, masih semangat, masih semangat. Semangat, Oh ya, insyaallah. walaupun sudah agak larut malam, tapi mudah-mudahan tetap semangat ya. Gimana Pak, Bu, kalau boleh tahu? Coba. Ini ada Ibu Mariati, raise hand. Boleh silakan Ibu Mariati. Ya, alhamdulillah Ustaz. Saya baru ini pertama kali belajar tajwid di Sobat Ngaji itu yang apa itu? Yang Yang tadi besar rumus itu. tadi. Oh, yang besar itu ikut 2 kali ya, 3 kali. Terus Iya. baru terus mau ikut yang kelas tahsin karena mau memperbaiki bacaan Ustaz. Masya Alhamdulillah. Allah, baik, Ini alhamdulillah. Kita sama-sama belajar di sini bareng Bapak Ibu yang lain dari berbagai kota bersama tim Sobat Ngaji dan juga dari tim asatid dari Sobat Ngaji. Kebetulan kita insya Allah nanti akan terus dibersamai oleh Pak Ustadz Rajak ya Pak Ustadz ya. Iya, menyenangkan sekali Ustaz. Mudah dihafal. Baik, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancarannya untuk kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir acara kelas Zoom Tasya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Rajak yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan juga memaparkan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya juga, yang sudah menyimak dan mendengarkan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah dan tetap semangat untuk terus belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua juga selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik,
untuk penutupan kelas pada malam ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Baik Bapak Ibu, saya Hendri dari mewakili tim Sobat Ngaji. Mohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan, dan mungkin juga dalam penyelenggaraan atau kelas lesson pada malam hari ini masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita tim Sobat Ngaji bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat, tetap istiqomah. Saya Hendri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Insya Allah kita bertemu pekan depan ya Pak Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya.